Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukairi STMT, menjadi dosen dengan pengangkatan pertama sebagai asisten ahli pada tahun 2010. Saat ini saya merupakan dosen pada program studi Teknologi Rekayasa Bandara Udara, program Sarjana Terakam Politeknik Penerbangan Palembang. Sesuai dengan latar belakang keilmuan dan kompetensi saya, yaitu teknik penerbangan. Beberapa mata kuliah yang saya ampu saat ini antara lain adalah Technopreneurship, kemudian manajemen pemeliharaan fasilitas teknik bandar udara, dan ada beberapa untuk mata kuliah Technopreneur ini kita bicara tentang mempelajari perencanaan dan peluang bisnis produk-produk dari hasil teknologi sehingga dapat kita pasarkan dalam kegiatan Technopreneurship tadi. Luaran dari mata kuliah ini, Technopreneurship itu dalam kegiatan keseharian. Artinya mereka bagaimana cara membuat perusahaan kecil-kecilan, terus memasarkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil produk teknologi dan sebagainya. Untuk pemilihan hasil akhir dari kegiatan kuliah ini, yang pertama adalah 5% dari kehadiran, kemudian 5% dari sikap, 15% kuis, kemudian 10% dari tugas terstruktur atau tugas mandiri, 25% adalah UTS, dan 30% adalah ujian akhir atau UAS. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video perkuliahan terkait dengan mata kuliah Technopreneur. Selamat menyaksikan. Duduk, siap, gerak. Mohon mahasiswa mahasiswi TRPU Angkatan 3 jumlah 22 siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan istirahat. Lanjutkan. Mengawali pembelajaran. Mulai. Selesai. Serat. Terima. Jadi pada kesempatan siang ini kita akan mulai mata kuliah Technopreneur yang insya Allah sebanyak 2 SKS ya, 2 SKS teori yang akan kita laksanakan selama 16 kali tatap muka. Nah, selama 16 kali itu kita di dalamnya ada UTS maupun UAS. Selama melaksanakan kuliah, Bapak harap Anda selalu hadir ya, sehingga kehadiran itu merupakan nilai ya tersendiri yang kurang lebih berapa yang Anda ketahui? 30% ya. Artinya kalau Anda mendapat nilai 100, itu sesungguhnya yang 30% adalah kehadiran Anda. Jadi kalau Anda nilainya 100 ternyata nggak pernah bisa dibilang kehadirannya kurang, itu bisa jadi 70 bahkan bisa lebih dan sebagainya. Kalau 100 itu, kalau nilai Anda 80 berarti kan tentunya juga pasti lebih bisa dianggap tidak lulus karena tidak pernah hadir. Nah, baiklah, nah inilah mata kuliah yang akan Bapak sampaikan ya terkait dengan Technopreneur. Mungkin anak-anakku semua pernah mendengar ya istilah entrepreneur dan Technopreneur. Kalau kita ngomong Technopreneur berarti sesuatu yang berkaitan atau sesuatu yang kita informasikan ke masyarakat umum yang berkaitan dengan hasil teknologi. Artinya di situ ada produk yang kita sampaikan ke konsumen atau masyarakat umum. Sedangkan entrepreneur itu bisa berupa jasa, ya kan? Kalau mungkin saya ahli entrepreneur ya, itu belum tentu dia memasarkan suatu produk, tapi bisa memasarkan jasa. Jasa apa yang paling sering sekarang? Laundry itu ya termasuk ada kegiatan. Yang sering itu apa sih? Wedding organization. Nah, itu kan harus punya jiwa entrepreneur yang luar biasa dan baik gitu. Karena dia jual jasa. Nah, ini yang tadi Bapak terangkan ya, kurang lebih teorinya seperti ini. Jadi entrepreneur is the practice of consistently converting good idea into profitable commercial venture. Artinya kita tadi menyampaikan suatu
hal-hal yang bagus ya, atau ide bagus terhadap apa yang kita mau sampaikan. Misalnya tadi kalau seorang entrepreneur di bidang wedding organization akan menyampaikan produk-produk dia seperti apa, jasa dia seperti apa. Nah, sedangkan ini kalau ini kan ada financing, ada marketing, ada on-bossing berarti ada atasan ya. Terus kemudian ada produknya, hasil produksinya bisa berupa jasa maupun teknologi. Nah, ini contohnya salah satu ini ya. Untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship diperlukan beberapa tahapan ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang tadi secara sekilas ya sudah Bapak sampaikan bahwa teknopreneur di dalamnya ada entrepreneurship, terus ada teknologi dan ada maka jadilah teknopreneurship. Nah, teknologi di situ ya banyak hal yang misalnya bisa kita kembangkan. Biasanya authorization berarti dia hak paten lah dari suatu produk kan, misalnya utilization ya, manfaatnya seperti apa, implementasi dan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini tentunya ya kerjasama misalnya dari hilir ke hulu. Contoh ya mungkin yang sedang lagi viral ya, Pertamina kan misalnya kan dia mengolah dari minyak bumi sampai dengan bentuk itu kan dia melibatkan beberapa perusahaan gitu loh. Ya beberapa pihak, itu namanya collaboration, makanya dapatlah suatu hasil teknologi. Nah, pada saat kita pasarkan, makanya itu kita tetap memanfaatkan jiwa entrepreneur tadi. Maka pergabungan dari teknologi dan entrepreneur tadi, maka jadilah teknopreneur. Baik, sebelum nginjak ke slide berikutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau nanya? Mungkin siapa? Dulu. Jajang mau tanya? Iya, mau nanya enggak? Oh, cukup. Agung? Ya. Barangkali siapa lagi? Dulu? Ya. Mahasiswa semester 6 Pak. Ya, silakan Mas. Saya ingin menanyakan terkait mental. Jadi ketika ingin dia memulai usaha, mental apa yang harus disiapkan di samping mental kesiapan, terutama yang melibatkan teknologi dalam bisnis dan usaha. Baik, terima kasih, luar biasa sekali ya. Berarti beliau sudah ada niat menjadi seorang teknopreneur ya. Jadi kalau bicara mental itu biasanya bicara kepribadian dan bicara kebutuhan. Kalau Bapak dulu lebih ke kebutuhan, karena kebetulan alhamdulillahirobbilalamin Bapak dulu kan ganteng ya. Jadi nikahnya agak cepetan ketimbang teman-teman seangkatan. Nah, karena kebutuhan itu dan merasa gaji pegawai negeri itu tidak mencukupi dan Bapak tidak suka tanda petik gesekan dengan teman-teman di kantor, ya saya harus cari sendiri di luar gitu loh. Nah, itu dari kebutuhan maka timbul keberanian. Apa yang Bapak lakukan? Bapak berlatar belakang elektronika lah dan mesin lah. Ya berarti bidang itulah yang mungkin akan bisa lebih mempercayai orang gitu loh. Maka Bapak putuskan jualan komputer. Karena saat itu ya kebutuhan komputer di tahun 97-98 itu luar biasa. Mungkin Anda pun tidak pernah dengar ya, komputer 386, 486, Pentium 75 dan sebagainya, nggak akan dengar. Nah, saat itu jadi barang mewah, Mas. Nah, sementara orang masih banyak yang awam. Nah, peluang itulah yang tadi Bapak kumpulkan dari berbagai macam marketplace ya, jadi dari pasar, terus teknologi, terus kemudian ada inovasi dan sebagainya itu ya. Itu yang Bapak, walaupun Bapak sudah lakukan waktu itu nggak tahu teorinya seperti itu, tapi ternyata begitu sekarang ngajar seperti ini, teorinya benar apa yang kita lakukan. Itu berarti kebutuhan. Nah, ada juga yang karena sesuatu yang dari diri sendiri. Nah, itu harus belajar, Mbak. Belajar namanya, kan Anda pernah dengar ya, ada mungkin saya ini seorang introvert atau extrovert dan sebagainya. Itu harus berani mengatakan bahwa saya ini orangnya pemalu, saya orangnya ini. Nah, dari situ mau belajar bergaul dan sebagainya. Sehingga dari situ kita bisa berani memasarkan suatu produk. Tapi kalau kita diri sendiri kita nggak kenal ya susah, Mas. Susah itu. Jadi lebih susah melawan diri sendiri dan mengenali diri sendiri ketimbang menilai orang dan melawan orang. Makanya kalau mungkin anak-anakku pernah dengar kan, perang yang paling besar adalah perang melawan diri sendiri. Itu udah paten. Apalagi lagi jatuh cinta kan. Jadi ada nasihat bijak, jangan pernah nasihatin ada dua orang di dunia ini. Yang pertama orang gila, yang kedua orang lagi jatuh cinta. Itu nalarnya udah nggak ada yang normal, Mas. Tuh Jajang ketawa langsung ya. Ayo Jang di dia Jang. Hah? Waduh, kumaha tuh. Jadi gitu ya. Itu contoh ya. Ini kenapa saya yang selipin seperti itu biar anak-anakku juga
nggak cuman textbook gitu loh. Hidup itu nggak bisa, textbook itu nggak bisa. Jadi hidup itu ya real gitu, sesuatu yang memang harus dikerjakan dan dijalankan. Kalau kita terpacu dalam satu kondisi yang kita akhirnya ini ya Mbak Juni ya mudah-mudahan juga bisa ini ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Dan satu lagi ini khusus anak-anakku yang perempuan ya, kadang-kadang kecantikan itu malah jadi bumerang gitu loh. Jadi harus hati-hati. Jadi banyak yang mohon maaf kalau Bapak salah ngomong. Kadang-kadang kalau kita terlalu cantik malah satu mungkin ya banyak laki-laki yang takut ya mungkin nggak pede dan sebagainya. Jadi ya Anda harus malah jadi yang lebih wise lah, lebih sesuatu, tapi ya tetap harus mencari sesuatu yang terbaik. Tapi memang banyak kan ya kejadian-kejadian itu malah menimpa ke anak-anakku yang tanda petik ada kelebihan sesuatu gitu loh. Itu Bapak juga ikut prihatin dengan kondisi-kondisi itu. Ya mohon maaf gitu, kadang-kadang ada orang yang tidak bermoral itu kan kadang-kadang korbannya kan orang-orang yang tanda petik baik dan sebagainya gitu loh. Nah itu minta tolong dijaga lah. Artinya setiap kita ke lingkungan baru, setiap kita ke tempat yang kira-kira belum paham, jangan selonong lah. Lihat kanan kiri, kalau perlu ada teman tanya dan sebagainya. Tapi insya Allah kalau di Indonesia menurut saya belum ada tempat yang dinyatakan tempat brong lah. Kecuali mungkin pernah dengar ya saya Ketapati katanya, tapi ya nggak tahu juga. Ada Wong Kito Galo asli. Wong Palembang yang lahir di sini siapa? Hah? Yang lahir di sini Pak. Yang lahir dan besar di sini? Saya Romi Pak. Hah? Romi Pak. Romi mana? Barusan saya ketemu Dokter Romi, orangnya baik, kamu baik nggak? Tergantung perspektif. Oh, luar biasa ya. Artinya waktu itu ya saya pribadi sempat terinformasi ya, saya coba pergi ke sana tapi nyatanya juga nggak gitu-gitu banget lah. Artinya boleh kita misalnya dalam satu kondisi ya, misalnya ada penempatan di ya gampang Soekarno-Hatta lah mungkin, atau daerah Jakarta lah yang mungkin padat penduduk, banyak pengangguran atau apalah, preman dan sebagainya. Itu kan pasti Anda kepikirannya kan macam-macam kalau pulang malam dan sebagainya. Ya ada kalanya dipercaya dulu, Itu buat apa? Kehati-hatian. Jangan mentang-mentang wah mungkin lah. Itu juga jangan. Nah kayak yang bilang Kertapati itu ya awalnya sih mungkin masa ya gitu loh. Nah, kami coba ke sana, saya ke sana ya, ya biasalah kehidupannya normal. Ya nggak tahu kalau tengah malam belum pernah ke sana sih, cuma secara visual waktu saya ke sana sih ya normalnya orang beraktivitas gitu loh. Jadi gitu. Kurang lebih demikian. Ada lagi yang tanyakan? Apa Mas? Mau gini aja. Iya, silakan. Saya ingin bertanya tentang technopreneurship ini. Technopreneurship itu kan terdiri teknologi dan entrepreneurship. Yap. Maksud dari teknologinya ini kita yang menciptakan barang atau memanfaatkan teknologi untuk memasarkan sesuatu, Pak? Kayak misal kalau kita berdagang, berjualan, misal makanan, kita berjualan di Shopee, di itu apakah termasuk technopreneurship atau bukan? Kalaupun misalkan kita menciptakan teknologi baru, itu pemasarannya dari mulut ke mulut atau kita memperkenalkan produknya secara real time atau harus melalui teknologi juga atau gimana Pak? Baik, terima kasih Mas Tegar ya, ini luar biasa ya. Jadi di awal udah Bapak sampaikan ya, artinya menjadi seorang entrepreneur bisa kita memasarkan hasil produksi dari orang lain atau memasarkan hasil produksi dari yang kita ciptakan. Nah, kalau yang Anda sampaikan berarti memasarkan hasil produksi dari orang lain. Misalnya yang paling gampang itu kan handphone lah. Handphone itu kan produsennya kita udah jelas kan, yang ada di Indonesia atau apa aja ya. Ada Vivi, ada Vivo, ada Fava kan. Ya itu kan salah satu contohnya. Nah dari situ Anda menjadi seorang entrepreneur, tapi sudah harus tahu bahwa handphone itu spesifikasinya seperti ini gitu loh. Terus kemudian kualitas baterainya seperti ini. Berani meyakinkan orang bahwa saya jamin Bapak ini setahun nggak akan rusak Pak gitu loh. Atau bahkan kalau rusak jaminan saya Pak, saya ganti ini karena saya sudah mempelajarinya, saya sudah training mungkin barangkali di pabrikan Vivi itu tadi ya, itu salah satu yang teknopreneur yang kita berikan gitu loh. Jadi kita bisa meyakinkan hasil teknologi itu ke orang lain. Nah lain hal dengan Anda misalnya ya mohon maaf mungkin punya warisan 500 miliar gitu, terus bikin perusahaan di bidang teknologi ya itu lebih bagus lagi. Jadi Anda menjadi seorang entrepreneur yang memasarkan atau menginformasikan dari hasil sendiri gitu. Jadi seperti itu ya. Ya semuanya dua-duanya bisa, tidak ada masalah.
Cuma ya jelas dari sumbernya tadi, kan ada source tadi, ada teknologi tadi lah. Teknologinya tadi itu kan bisa berarti kita yang menghasilkan atau orang lain. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan kali ini bisa Bapak cukupkan dulu ya. Nanti dilanjut pertemuan yang akan datang. Minta tolong bahannya dibaca nanti di halaman 10 sampai dengan 15 lah. Anda buat kesimpulannya dan nanti presentasi satu-satu. Saya kira demikian ya. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Selamat beraktivitas kembali.